5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 3, penghujan, pembelajaran yang keempat adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang sedang dilakukan Edo dan teman-temannya? Nah, cuaca hari ini itu cerah adik-adik. Alangkah senangnya jika bisa bermain air, ujar Udin. Di kampung terkadang Udin dan teman-teman itu mandi di sungai. Mereka mandi sambil bermain air. Lihat, Udin, Edo, dan Benny berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu. Ayo adik-adik lakukan kegiatan seperti Udin, Edo, dan Benny. Nah adik-adik bisa belajar berjalan ya menyusuri pinggiran sungai. Tetapi kalau kalau sungai kalian itu sangat lebar ya dan arusnya sangat deras, kalian tidak bisa melakukannya bersama dengan teman-teman kalian karena itu berbahaya adik-adik. Kalian bisa melakukannya misalnya di kolam renang juga bisa. Kalian berjalan di pinggiran kolam renang. Nah adik-adik kita harus menjaga keselamatan diri kita masing-masing. Nah di sini adik-adik Udin dan teman-temannya itu terlihat gembira. Saat berjalan di air, sesekali Udin itu menyiramkan air ke tubuhnya. Benny juga sesekali membasuh wajahnya dengan air. Mereka asik bermain hingga lupa waktu adik-adik. Nah saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri. Tidak banyak bercanda saat bermain di air. Nah aturlah waktu bermain secukupnya ya adik-adik. Jangan bermain terlalu lama. Karena apa kalau bermain terlalu lama? Ya jadinya kita lupa waktu. Kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya. Adik-adik yang hebat, yuk di sini Pak Guru itu bangga sekali loh kepada Udin, Benny, dan murid-murid lain. Mereka ini semakin berani melakukan aktivitas di dalam air. Benny sudah bisa berjalan di dalam air tanpa berpegangan. Edo berani jongkok di dalam air. Udin juga tidak takut lagi kecipratan air di wajahnya. Bahkan mereka sudah bisa melempar dan menangkap bola di air. Pak Guru ini memuji kehebatan semuanya. Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani. Ini kata pujian yang diucapkan oleh Pak Guru kepada Udin dan teman-temannya adik-adik. Jadi kalau kalian melihat teman kalian hebat, kalian bisa memuji mereka. Susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian, kemudian gunakan kata tersebut dalam kalimat. Nah, kalian bisa sampaikan pujianmu itu kepada teman di kelasmu adik-adik. Di sini ada huruf-huruf yang diacak. Nah, kita mau susun. Ini huruf ini itu termasuk dalam kata apa ya? Kata pujian apa? Kalau adik-adik susun ini menjadi kata apa ya adik-adik ya? Ada huruf H, A, T, B, E. Ya, ini kalau disusun menjadi kata hebat. Nah, sekarang kita buat kalimat pujian dengan kata hebat. Contohnya, wah, kamu hebat sekali bermain sepak bolanya. Misalnya seperti itu. Kita lihat yang kedua, ada huruf B, E,
I, R, A. Kalau disusun menjadi kata apa adik-adik? Ya, ini menjadi kata berani ya. Lalu kalimatnya bagaimana? Nah, kalimatnya seperti ini. Wow, kamu berani sekali berenang di situ. Misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada huruf G, A, B, A, N, G. Kalau disusun menjadi kata, ini kalau disusun menjadi kata bangga adik-adik. Jadi kata pujiannya adalah bangga. Nah, di sini kalimat pujiannya bagaimana? Ibu bangga dengan kamu nak karena kamu rajin. Misalnya seperti itu. Kita lihat yuk kata yang keempat ya. Ada huruf D, A, I, P, A, N. Kalau disusun menjadi kata pandai ya. Nah, misalnya kalimat pujiannya seperti ini. Dito, kamu pandai sekali mengerjakan matematika. Misalnya seperti itu. Kita lihat nomor 5 adik-adik. Ada huruf S, I, B, A. Kalau disusun menjadi kata, ya menjadi kata bisa. Nah, kita bisa buat kalimatnya seperti ini. Kamu bisa berlari dengan cepat ya. Misalnya seperti itu. Mudah ya adik-adik ya membuat kalimat dengan kata-kata pujian. Saat cuaca cerah atau mendung, kadang itu angin bertiup sepoi adik-adik. Angin yang bertiup sepoi itu sangat menyenangkan. Angin yang bertiup saat mendung biasanya akan menandakan hujan akan turun. Nah, angin itu bisa menerbangkan layang-layang dan bisa memutar kincir angin adik-adik. Apakah adik-adik pernah bermain layang-layang atau bermain kincir angin? Pernah adik-adik? Nah, sekarang kita akan belajar membuat kincir angin seperti ini adik-adik yang bisa berputar kalau terkena angin. Nah, alat dan bahannya apa nih di sini? Alat dan bahannya adalah kertas tebal warna-warni. Bisa juga menggunakan kertas dari buku gambar adik-adik. Lalu sediakan juga lem kertas, gunting, kawat, lalu sumpit atau kayu sebagai tiangnya. Itu ya alat dan bahannya. Lalu cara membuatnya bagaimana? Ikuti langkah-langkah berikut ini adik-adik. Yang pertama, siapkan kertas itu berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 cm. Buatlah bentuk lingkaran berdiameter 3 cm dengan kertas lainnya. Nah, ini ya berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, kalian boleh menghiasnya dengan gambar dan motif-motif yang cantik. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah lipat kertas sepanjang garis miring ya. Kemudian buka kembali ya. Seperti ini ya. Kalian lipat dulu menjadi 2 seperti ini ya. Nanti ada tekukannya seperti ini ya, dilipat sepanjang garis miring lalu dibuka lagi ya. Berikutnya lipat dan buka kembali pada sisi sebaliknya. Nah, lipat sebaliknya ini. Jadi seperti ini adik-adik, membentuk seperti huruf X atau membentuk seperti silang seperti ini. Lalu buka kembali. Nah, sekarang kita gunting sepanjang garis tekukan ini. Bekas lipatan ini. Tetapi tidak sampai titik tengahnya. Jadi hanya kita sisakan sedikit adik-adik yang tidak kita gunting ya. Jangan sampai titik tengahnya ya. Kita sisakan guntingannya sedikit. Lalu berikutnya lengkungkan keempat sudut hasil guntingan ke arah tengah. Jadi dari hasil guntingan tadi kita lengkungkan ini ke arah tengah adik-adik, menuju titik di tengah ini ya. Keempat-empatnya kita buat seperti ini. Nah, setelah itu lem dan tempelkan kertas lingkaran tadi di tengah-tengah keempat sudut tersebut. Jadi letakkan di sini nih yang kita buat lingkaran tadi. Ya, ini sudah selesai nih adik-adik ya. Nah, kalau sudah,
Selanjutnya adalah lubangi bagian tengah kincir dengan ujung kawat hingga tembus adik-adik ya, hingga tembus seperti ini. Buatlah ujung kawat itu melengkung agar kincir anginnya tidak jatuh. Jadi ujung kawatnya ini melengkung seperti ini ya. Lalu kita tembuskan ke bagian tengah ini sampai ke belakang seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik, langkah berikutnya adalah kaitkan sisi kawat lainnya pada sebatang sumpit atau bilah bambu. Nah, ini ya sumpitnya atau bilah bambunya. Maka kincir angin siap berputar saat angin bertiup. Jadi sudah selesai nih adik-adik cara membuat kincir angin dari kertasnya. Coba ya kalian praktekkan bersama dengan teman-teman atau bersama dengan keluarga kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.